Kasih panggil namamu Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Bapak Ibu mengasihi kita sebagai sesama umat Tuhan, amin. Yang datang sekali lagi dengan pasangannya, boleh digandeng dengan erat Bapak Ibu. Yang datang dengan teman dan sahabatnya, boleh digandeng dengan erat sama-sama. Siap Bapak Ibu? Sayang, sayang, disayang. Suara jemaat IHS. Amin, amin. Sekali lagi dengan lebih keras Bapak Ibu, katakan sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan ya. Kami diangkat jadi anak Tuhan, dan sampai selama-lamanya kami mau jadi anaknya Tuhan. Bersama glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Tepuk tangan yang lebih meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Sudah bersuka cita Bapak Ibu? Coba bilang kanan kirinya, aku sayang kamu loh. Berikan tepuk tangan. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, menanggung segala dosa, beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu melimpahkan. Jika Ku akui semua dosa-Ku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
Makin barang kita blokir. Datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah kudus, ku tinggikan Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah maha kudus, ku tinggikan Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dari saat pagi hari kita datang ke Baik-Nya yang kudus. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau Allah kudus, ku tinggikan Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah maha kudus, ku tinggikan Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu dalam pimpinanmu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Roh Kudus sudah hadir saat ini, mengurapi setiap kami, mengubah setiap kami, hari setiap kami. Berkarya dalam hidup kami ya Roh.
urapi penuhi kami dengan hadirat. Bawa kami masuk hadirat. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, kata Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dari awal sekali lagi, haleluya. Dengan sungguh menaikkan pujian, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Sekali lagi, karena Roh Allah, Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. haleluya. Yang kita percaya bahwa Roh Allah selalu bekerja atas setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, tiada yang mustahil bagi Allah, tiada yang mustahil bagi setiap orang yang Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menenang dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
menjadi siap dibangun di atas kasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menenang dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Disebutlah kita dari dasar hatimu yang paling dalam, dari awal kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan
yang ku minta. Kau selalu sediakan apa yang kami minta. Karena kau berjanji ketika kami meminta kepadamu, kau berjanji kami menerima. Ketika kami mencari Engkau, kau berjanji menemukan Engkau. Ketika kami menutup pintu hati Engkau, kau buka pintu hati. Sebab Engkau Bapa yang berkah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau biarkan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Ada di dalam permukaan Engkau yang sempurna. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri ampun kepada saya untuk memberikan kebenaran firman Tuhan pada sesi firman yang terakhir. Namun itu tetap jalan terus firman itu yang berjudul saat ini kasih mengadakan perubahan. Apa? Kasih mengadakan perubahan. Kasih mengadakan perubahan. Sebab kita percaya ya, kita yakini bahwa kasih Allah itu tidak pernah gagal ya, nggak pernah gagal ya. Tetap kasih itu ya sempurna, dan kasih itu adalah ternyata Allah sendiri. Kalau kita nggak hidup dalam kasih, berarti kita nggak mengenal Allah ya. Rumusnya itu ya, ketika kita nggak bisa melakukan kasih di dalam kehidupan kita ya, bolong-bolong ya, itu termasuk juga nggak bisa. Bolong-bolong artinya dong kasih dong enggak, dong kasih dong enggak, atau sailingi ya, mengasihi orang, bukan seperti itu. Ketika kita itu sudah diubah ya, kita memberi kepada orang itu bukan perintah lagi, itu udah otomatis ya, karena kasih itu sudah merasuk ya. Ketika kita dimarahi orang, kita nggak marah ya, itu bukan karena perintah ya, bukan perintah lagi, artinya bahwa kita otomatis. Itulah luar biasanya kita yang percaya pada Tuhan Yesus itu. Banyak orang yang kagum akan kehidupan orang Kristen karena Tuhan Yesus itu mengajarkan seperti itu. Maka jangan heran banyak di YouTube ya yang sudah merasa hebat ya, dia tetap nyerang ya saudara yang lain, saudara kita yang lain, seolah dia itu hebat, seolah dia itu pintar ya. Padahal itu di luar, jangan terkecoh. Makanya bagi teman-teman yang mengagumi ya para YouTuber ya, atau apologit ya, biasanya ini kan masih ramai ya, apologit ya, jangan sampai terlena kita ya. Kita harus dengan kita belajar itu firman itu ya, kasih itu ya, kita akan tahu ini yang benar yang mana, kita otomatis akan tahu karena roh itu bekerja atas setiap kita. Dengan kasih itu kita mengasihi Tuhan itu ya dengan segenap hati kita. Oleh sebab itu kita yang percaya kepada Tuhan aja ya, kenapa saya kadang-kadang heran kenapa nggak mau mengagumi Tuhan kita gitu loh. Senangannya mengagumi tokoh-tokoh ya, terlalu over ya maaf kata, jadi nggak akan bisa maju ya. Padahal sebetulnya itu kan sederhana ya, kita itu dijadikan ya menjadi tubuh Kristus ya, maka sifat pikiran itu seperti Kristus, itu hanya itu toh. Makanya pernah saya khotbahkan itu ketika kita ya hidup dalam kasih ya, itu kasih karunia itu ya, kita nggak akan melanggar hukum Allah itu ya. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita itu penting sekali, maka Tuhan itu selalu ya mengutus untuk bicara mengenai kasih, karena ini yang saya rasakan itu di dalam kehidupan kita itu kasih itu belum full ya. Kita masih kadang kita masih ya merasa dengan teman kita masih ya kurang berkenan dengan teman kita masih marah dengan teman-teman dekat loh ya, dengan keluarga kita masih ya nggak mau ngalah ya. Kasih itu kan korban, makanya itu semalam saya sanggup itu korban ya, perasaan ya, duit ya, waktu ya, segalanya. Itulah kasih. Kalau kita mau berkorban semuanya itu kasih itu jalan ya. Jangan khawatir, Tuhan itu pasti ganti lebih dari apa yang kita anggap rugi ya. Sebetulnya
sebetulnya itu nggak rugi. Nah, Rasul Paulus mengatakan ya apa yang di belakang itu sebuah ya keuntungan ya, itu ya kerugian sebetulnya ketika kita memandang ke depan ya. Jadi kita nggak nengok lagi ke belakang ya, yang dulu yang kuanggap ya dia hebat ya, menjadi ya hukum Taurat dia menguasai, orang Farisi asli, pada hukum-hukum Tuhan dia taat ya. Nah, saat ini kita ada di tengah-tengah situ ya, maka dengan tokoh-tokoh itu dia masih hidup di bawah hukum Taurat karena apa? Usaha. Selama kita usaha jadi orang baik, akhirnya ya toh kita sendiri merasa hebat. Akhirnya apa? Tanpa Tuhan aja aku bisa. Kesombongan lagi, aku bisa langsung kepada yang namanya Allah Yahweh itu tanpa melewati proses kasih karunia ini. Ya, seperti yang ada salah satu teman kita yang masih kekeh gitu. Ya sebetulnya kasihan. Ya, mari kita mengasihi teman kita yang mungkin belum dong atau mungkin dia nggak mau denger ya, dengan kasih karunia itu ya, pengorbanan Tuhan itu di atas kayu salib ya, kan melalui proses itu. Karena apa? Kartu trufnya itu yang aku bilang kemarin ya di Roma 3:23 bahwa semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan. Bagaimana kita bisa hubungan lagi sama Allah yang sudah diputus di Taman Eden itu? Mau langsung nggak bisa. Dari mana itu? Langsung ke Allah. Rumusnya nggak masuk. Ya, itu kartu trufnya kita. Kalau kita dikatakan Yesus itu loh, karena itu semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan. Itu kartu trufnya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Itu kartu untuk mematikan orang yang menghina atau ya dia mengatakan bahwa itu manusia disembah dan lain sebagainya. Itu karena nggak tahu proses itu, makanya kita semua bersyukur kita ada di dalam proses itu dengan apa kasihnya Tuhan itu. Kita nggak akan marah, dikatakan gimana, dikatakan kita palsu, dikatakan Tuhan ini yang manusia, itu bagi kita itu memang kita harus melalui tantangan itu supaya kasihnya kita itu membara. Ya, kita di tengah-tengah serigala yang tadi malam 2 sangat serigala itu ya, itu supaya kita itu serigala domba itu kan lemah ya, jadi panganane serigala kan. Ya, kita itu ya dibalik kelemahan itu, kelembutan itu ya, kita harus ya pinter ya, seperti ular ya, cerdik ya, tulus seperti merpati. Artinya kita tetap mengasihi itu tulus, artinya tulus, kasihnya itu tulus. Maka ada orang yang nyerang, orang yang nggak senang dengan kehidupan kita, ya main-main aja. Itu sebetulnya hidup itu enak loh, hidup seperti itu saya rasakan. Saya tuh nggak pernah tersinggung, saya nggak pernah marah, ya nggak marah lagi dihina sama orang. Bahkan hinaannya itu seperti sekarang gini, saya waktu belum punya anak itu ya, ada orang yang menghina saya, hinanya pahit, bukan saya mungkin marah. Pak pun boleh bojone lah, wes bojomu rak mana-mana tinggal lah. Apa enggak kurang ajar itu ya, itu seru banget sih. Padahal orang, maaf ya, ada orang yang belum punya anak ditanya anakmu piro aja, marah teman saya. Saya malah digitukan. Ya, banyak itu ada beberapa teman yang kurang ajar seperti itu. Lah contohnya seperti itu. Sak juru deh. Ya kita ya kalau hidup dalam kasih karunia ya fan-fan aja. Ya kita hanya ketawa saja. Roh Kudus biarkan kasih, tetap kasih, tetap. Ya, akhirnya ketika kita mengasihi, biasanya orang itu yang gitu kalau nggak mau berubah celaka orang itu. Makanya kita itu kalau disakiti orang nggak usah balas, kita itu punya pembelaan adalah hakku. Kita nggak usah membela diri kita. Kita tuh enak diprotek sama Tuhan dengan kasih itu, makanya nggak pernah gagal kasih itu. Kasih itu ya, nah ini di sini saya tulis, betulnya bisa dibantu dibacakan 1 Korintus 13 ayat 7-8. Kasih itu tidak pernah gagal. Korintus 13 7 dan 8. 1 Korintus 13 1 7-8. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Ya, kasih ya tidak berkesudahan. Artinya ya tetap ada. Ya, kasih itu tetap ada. Ya, jadi kita itu bersyukur ya kita diselamatkan oleh kasih itu sendiri ya, karena kita ditangkap ya, maka ya kasih itu tidak pernah gagal ya, tiada yang berhasil tanpa kasih. Sebaliknya tiada kegagalan yang dapat terjadi dengan kasih. Bila kita hidup oleh kasih, kita tidak pernah gagal ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Itu artinya bahwa dibutuhkan iman percaya bahwa kasih itu takkan gagal ya. Pikiran duniawi ya tidak dapat memahami, karena manusia itu kadang nggak memahami ya, memang susah memahami kasih itu sendiri. Makanya kita kalau nggak memahami itu kita masih melakukan manusia lama kita ya. Itu yang saya tuh senang itu ya, itu dengan kehidupan sehari-hari, supaya orang itu berpikirnya enak, berubahnya juga enak. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kadang saya tuh juga nggak tahu ya kehidupan teman-teman, kadang-kadang masuk kepada permasalahan itu kadang kalau nggak sadar itu bahwa itu teguran, itu kadang tersinggung gitu. Padahal saya nggak tahu ya. Kayak tadi malam ya satu Yohanes 5 ya, Windri tanya pakai kaos 1 Yohanes 5 ya, itu di situ nggak janji, itulah kuasa Roh Kudus, itu luar biasanya di situ, itulah kasih ya, karena iman itu bekerja oleh kasih ya. Malam saya sampaikan ya Galatia 5 ayat 6 ya, Alkitab mengajarkan bahwa seorang diselamatkan oleh iman ya. Jadi iman percaya ya, ketika kita ya iman kita itu kok nggak mudeng-mudeng bisa dikatakan, itu dicek aja kasihnya kita itu kepada manusia ya. Salib itu kan menandakan vertikal sama horizontal ya. Nah itu kasih Tuhan itu ya, salib itu ya, kematian itu ya, darah, kuncuran darah itu kan kasih. Ketika kita berjemaat kudus, inilah darahmu ya, sebagai pengampunan dosa. Kita dikasih Tuhan ya, kita terima pengampunan ya, kita terima tebusan, yaitu pengampunan dosa itu. Makanya ketika kita sadar bahwa iya ya, aku diselamatkan sama Tuhan, maksud aku masih marah sama saudaraku, maksud aku masih tersinggung ya, Tuhan Yesus sendiri aja di atas kayu salib ya, kamu sendiri aja nggak bisa menyelamatkan dirimu ya, diejek, dihina, itu memberikan contoh kepada kita ya. Kita itu kalau makanya perjamuan kudus itu untuk mengingat, selalu ingat di atas kayu salib itu hinaan, cercaan ya, supaya kita bisa pikul salib ya, sanggal diri ya. Makanya saya sering sebutkan itu ya, dapat hikmahnya di situ ya, sangkal diri adalah kasih. Di Korintus 13 itu semua kasih ya. Sekalipun kamu hebat seperti apa ya, karena kamu tidak memiliki kasih ya sia-sia, seperti gong yang berkumandang, canang yang bergerincing, jadi sia-sia seperti itu ya. Sebaliknya iman yang sungguh-sungguh ya, mengasihi dan menaati ya. Selama kita tinggal di dalam kasih Allah Bapa akan menguasakan kepentingan kita ya. Kita kan sering berkepentingan lah sama Tuhan ya, tapi kita kadang-kadang nggak tahu loh ya. Kadang-kadang kita tersinggung, tapi kita kadang-kadang nggak tahu loh kalau kita sering menyakiti hati Tuhan. Pernah memikirkan nggak ya? Kadang-kadang kita nggak memikirkan akan itu ya. Pikirnya selalu membela diri kita. Dengan kita diajak sama orang kita marah, padahal kita sering menghina Tuhan ya. Kita sering menyinggung hatinya Tuhan ya. Jadi kita kalau sadar akan hal itu, wah iya ya, aku sering menyakiti hati Tuhan. Makanya kan ada orang bilang, wah sampai mati tak mau mati, tetap aku ngoro hatiku. Aduh, kasihan itu ya. Makanya kalau ada punya teman saudara ya, beritakan itu ya, sekalipun belum percaya kepada Tuhan
ya, karena saya pernah ya berbicara dengan, saya pernah mau keluar kota cari driver teman saya, ternyata pergi driver saya nggak bisa, saya dikasih temennya itu berbicara ya, mengenai ya keselamatan itu. Tapi saya pertama pembukaan kasih itu, aku itu pernah mas di onek-onek ke wong mas, dan mesti nganu toh Pak Yuli, jengkel toh nganu, enggak wah rek aku ya gak iso Pak, jangan kok bisa, aku loh Pak sandalku anyar Pak, kanggo Jumatan hilang Pak, wah jengkel banget nih Pak. Itu jadi bedanya di situ, orang itu dalam kasih ya sama kita kehilangan apa gitu, ya udah itu yang penting kita nggak nyuri, orang nyuri ke pada kita, orang nipu pada kita nggak masalah, yang penting kita nggak nipu, kita nggak nyuri, seperti itu. Memang kasih itu korban ya, korban perasaan ya, dengan tetangga, dengan teman ya, terutama itu gesekannya kan kalau dengan tetangga ya, sebelah ya, kita kiri ya, justru dengan teman dekat loh ya, bukan orang teman jauh loh, teman jauh kan nggak tahu kehidupan kita ya. Jadi kita ingat bahwa iman bekerja oleh kasih, iman bekerja oleh kasih, iman bekerja oleh kasih ya. Maka seberapa iman kita itu diukur dengan kasihnya Tuhan yang sudah kita terima, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita ya. Salib itu tetap ingat kita bahwa ya dia memastikan bahwa kita ya berhasil ya berjalan dalam kasih adalah keuntungan besar bagi kita ya. Saya katakan tadi ya, sudah tak jalani, makanya saya bisa ya, kalau saya kesaksian itu yang tak jalani, saya mengkhotbahkan itu ya saya jalani ya. Kalau saya nanti ijek marah ya Pak Yuli itu jarine hidup dalam kasih gitu ya toh ya. Makanya dengan teman kita itu ya, saya itu dicobain terus ya, titik-titik ya, mau dicegleke gitu cono, tapi saya dibuat emosi ya, pikirnya begitu. Nah saya dientengke WA-ne di tipe anu, pikirnya saya emosi, saya marah. Nah, itu pancingannya. Nah, iblis kan cerdik ya, cerdik dalam dusta ya, bapak segala orang berdusta ya. Nah, maksud kita masih seperti itu kan enggak ya, kita hidup dalam kasih itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita coba baca Roma ayat di Roma pasal 12 9 sampai 12. Nah, ini seru ini kasihnya ya. Surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12. Pasal 12 ayat 9 sampai 12. 12 ayat 9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin, haleluya. Kasih itu jangan pura-pura. Ya seolah-olah awake dhewe iki sok-sokan. Dan kayak duit. Kayaknya sok nulung ya toh. Tapi di dalam hatinya itu sebetulnya ya jebakan Batman ya. Kadang-kadang kita masih ya enggak ada kasih. Ya jadi seperti tadi dikatakan ya, saling ya mau mulai memberikan hormat itu yang kadang kita nggak mau ya, ya mendahului dulu ya. Saya pernah itu punya tetangga ya, waktu di Jati Raya itu tetangga saya itu muslim. Wah, dia dulu di Trogosari hidupnya, terus dia bisa beli tanah rumah di Jati Raya depan saya persis. Pak Sarman namanya orangnya
dia waktu itu dia masih bangun rumah. Jadi perkara buat kanopi, dia kanopinya menurut saya itu ya bagus kanopi. Nah, saya itu adalah masih kan buat kanopi, ya, rumah baru masih tak buat kanopi. Ya. Nah, perkaranya tukang saya itu lihat itu kanopi saya sambil duduknya kanopi ini ternyata diinceng dari dalam itu. Marah orangnya. Saya tuh padahal saya bilang kanopi ini dok mbok sak elek ngene jenengan niku tetep apik ngene jenengan kali nggen kula Pak. Aku sudah tak sorry gitu, tak asori gitu ya. Dia tapi tersinggungnya itu diduding-duding gitu loh. Jadi dikira dingelek-elek gitu loh. Padahal yang menurut saya bagus dia kanopinya itu cor terus dikasih punya itu di tengah tok gitu besinya. Lah punya saya full besi. Untuk iso marah, terus saya dinengke. Setiap jadi tak tunggu toh. Nah, setiap dia kan mau maghrib gitu, saya duduk di depan. Memang sengaja tak tunggu. Pak, tindak pundi? Masjid Pak Yuli gitu terus. Pak, akhirnya yang ketiga dia mau nyamperin saya langsung salaman gitu sama sehat Pak, sehat pas liburan Pak Yuri. Nah, dari situ saya tetap akhirnya apa? Saya tuh pindah karena saya nggak tahan di situ. Karena rumah saya bersebelahan sama gendaan, jadi simpenan gitu loh. Nah, simpenan cukong itu jadi sebelah saya sama namanya orangnya Mariati itu sebelahan sama saya. Itu ya juga karena saya itu sebetulnya nggak pernah omong-omongan karena depan rumah saya itu dulu akrab, dia tersinggung keras terus lah aku pun di ojo-ojo itu suruh musuhi itu sebelah saya. Nah akhirnya udah saya diem nggak nganu, akhirnya rumah saya itu mau dibeli sebelahku itu. Jadi kan dia lebih besar, Lele bilang gini sak deret dia tak beli semua. Cukongnya itu kalau datang seperti itu. Akhirnya bener, aku diginikan, Pak Yuli, rumahnya mbok kasihkan itu orang ada di rezeki Pak, kok rezekimu tutup gini-gini, aku digitukan. Aduh orang ini kok begini ya. Akhirnya kaget dia, kok rumahnya dijual gitu. Terus akhirnya mau dibeli sebelahku itu kurang 5 menit dibeli sama orang lain, tak kasihkan ke orang lain gitu. Karena sudah saya segera tak jual karena aku sudah buat rumah lagi nanti itu terusnya tak pamiti nangis loh itu bapak itu guru-guru nangis itu kenapa ya Pak Yuli ini aku duwe tangga Kristen itu sing apian mesti pindah ya Pak Yuli dia pengakuan ini nah, ampun wayahe Pak kalau soalnya kerja teng kota tebih mriki Pak saya alasan begitu jadi saya nggak pernah ngungkit-ngungkit gitu. Nah seperti itu dia pengakuannya itu saya kalau punya dulu di Togosari juga gitu punya tetangga Kristen orang udah baik Pak Yuli gini pindah juga jadi Toko di Kopro. Toko di Kopro. Di Togosari. Ya Toko di Kopro. Kopro jadi Togosari. Oh jadi. Biar ngono ya anu. Oh no. Jadi seperti itu kita itu kalau hidup dalam kasih ya terutama itu dengan tetangga ya itu rentan terus dengan teman kita sekantor teman kita bisnis gesekannya itu ya luar biasa gitu. Kalau aku nggak hidup dalam kasih beko bro nggak mungkin loh sampai sekarang itu bener ya istilahnya gesekane ya aku lek marah ya marah nggak kasih tahu tapi tersinggung apa enggak ya aku nggak mau tahu ternyata ya paginya besok lagi telepon deh aku juga kadang telepon ya, lagi sering Pak kasih tahu aku juga kadang di sama dia loh ini contoh deket loh ya seperti itu. Kalau kita tuh kasih. Kalau orang pacaran tuh putus nyambung. Tapi nggak pernah putus loh. Nggak pernah nyambung terus. Mau marah piye?
enggak ya tetap ya telepon lagi udah selesai. Nah, kan enggak SPB nyambung ya. ya. Jadi itu maka kita yang ayat 12 tadi baca itu luar biasa kita ya. Semua salah. Ayat terakhir Roma 12 sambil diapal di Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, Ketika itu ya adalah kita hidup dalam kasih. Kasih sesungguhnya adalah satu-satunya rahasia pasti yang mengantar kita kepada keberhasilan. Ya, kita pengen berhasil tapi nggak hidup dalam kasih, nonsen. Ya, haleluya, amin. Haleluya. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sudah mampukan kami untuk membagikan kebenaran firman-Mu, yaitu Tuhan kasih-Mu yang sudah kami terima, yaitu bahwa kasih mengubah segalanya. Jadi kasih mengadakan perubahan dalam hidup kami, sehingga kami mau dirubah di dalam kasih yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Maka kami percaya ketika kami hidup dalam kasih, kami pasti berhasil, sebab kasih-Mu tidak pernah gagal. Kami bersyukur padamu, dan sebentar lagi kami mau meninggalkan tempat ini. Pimpin sertai kami, lindungi kami di mana kami berada, ada di dalam pernyataan Engkau. Dan terlebih kami mengucap syukur ya Tuhan buat acara di tempat ini Tuhan. Sepanjang acara tempat ini Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami dengan Kau berikan berkat di dalam nama persekutuan doa berkat, yang artinya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, yang artinya bahwa apapun yang kami kerjakan Engkau pasti buat kami berhasil, sukses dan beruntung Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dengan berkat Engkau Tuhan. Kami bersyukur padamu dan kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu kehidupan kami, selanjutnya aktivitas kami serahkan doa kami, pujian sembah hormat kami, firman-Mu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan Tunggu tokoh-tokoh atas acara hari ini Tuhan, yang membuat kami sukacita, damai sejahtera, membuat kami semakin hari semakin mengenal kebesaran-Mu Tuhan. Karena kebesaran-Mu itu menunjukkan kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, Kau berkati Pastor Yulian sudah menyampaikan firman Tuhan, semakin Kau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan dan kasih yang Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Semakin hari semakin heran Tuhan segala perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang dia rindukan, apapun yang dia perkebunan, Engkau sudah sediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupnya Tuhan. Dan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami di tempat ini, yang di dalam persekutuan doa berkat Tuhan, Engkau yang berkati mereka luar biasa Tuhan, berlipat kali ganda. Apapun yang mereka usahakan berhasil Tuhan, apapun yang mereka cita-citakan itu juga akan berhasil Tuhan. Dan Engkau akan membawa mereka hari demi hari dalam setiap perjalanan hidup mereka, yang Engkau akan berikan mereka Tuhan kasih yang luar biasa Tuhan, sehingga hidup mereka Tuhan diwarnai oleh terang-Mu, diwarnai oleh cahaya-Mu Tuhan, diwarnai oleh dampak-dampak yang luar biasa yang berasal daripada Engkau. Nah, hidup mereka senantiasa berbuah-buah, berlipat kali ganda Tuhan. Kau senantiasa menghadapkan wajah-Mu ke hadapan hidup mereka Tuhan, sehingga hidup mereka Tuhan menyinarkan kasih-Mu Tuhan, menyinarkan kuasa-Mu Tuhan, dan membuat hidup mereka damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang senantiasa menguatkan lutut mereka Tuhan, untuk tetap berdiri, untuk tetap berjalan di dalam Engkau Tuhan, di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Kau siapkan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima semua berkat yang daripada Engkau Tuhan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian Tuhan. Terima berkatnya Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus sepakat berkata amin. Seperti sungai kasih-Nya, seperti sungai
Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti. Kadang kita tuh tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kadang memang rasanya tidak enak kalau kita mengucapkan sesuatu ya harus ya, tapi kadang faktanya tuh tidak. Ya kadang kita saya sendiri kadang menjadi orang munafik. Jadi munafik. Ya itu saya sadar. Ya kalau tidak. Jadi harus kakak. Kakak ya. Kalau saya sih komitmen itu yang namanya komitmen ya. Ibarat kita janji. Betul ya. Sesuatu yang harus ditepati untuk diri kita sendiri. Kita punya komitmen, katakan seperti itu. Komitmen itu ya harus, dan itu tidak boleh tidak. Harus komitmen sendiri, harus keyakinan sendiri. Oke, tepuk tangan dulu toh. Nangis iki tak takoni. Bagian. Ya kalau saya mau gabung dari teman-teman aja, Mas Anto dan Mbak Dewi, ya kadang kalau nggak sesuai ucapan sama hati seperti rasanya munafik gitu. Tapi di Mbak Dewi mau apa? Wah, kelingannya ketak etok. Nah, jadi punya prinsip, kalau dia katakan ya, kalau tidak katakan jangan. Dalam hal ini jangan dijaga I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah, come on, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me, yeah. And I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will rise. And death is defeated, the King is alive. Yeah, Kamu sudah selamat, kau pasti dalam kerajaan maut atau kerajaan Allah. Jadi itu komitmen kita, ya. Itu seperti identitas diri kita. Kalau kamu sudah diselamatkan, kamu disebut hamba atau sebagai anak. Jadi komitmen kita pada Yesus yang sudah menyelamatkan kita sesuai dengan firman Tuhan, apa katakan itu, katakan. Ya, jangan pernah tertuduh. Seperti tadi Mas Anto, misalkan aku masih merokok, tapi Pak aku disuruh ngomong no, masih tertuduh, ya kan? Dalam kehidupan kita sehari-hari nggak ada yang sempurna, ya kadang kita masih bersalah, ya syukur, tapi Tuhan punya kita orang yang dibenarkan, orang yang dibebaskan dari dosa. Nah, sehingga apa? Ide bagi orang yang diselamatkan, orang yang sudah dibebaskan dari dosa, ya harusnya mencerminkan orang yang sudah tidak berjalan bersalah. Amin. Oke, tepuk tangan dulu. Pegang sapu. Pegang ngoper, tokapnya belakangnya. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Alon-alon. Iya. Ora main tak sih kasar lagi. Dua. Ayo, Pak. Alon toh, Pak. Iya, mau balik nih. Iya, balik lagi. 2. Nah.
ya. Awan Pak Ivan. Awan Pak Ivan. Game. Jatuh. Satu. Balik lagi. Nah, dua. Dua. Yo. Apa? Udah, balik lagi. Mana? Sama ya. Kalau kita itu dalam bekerja kelompok dibutuhkan kesabaran. Dan iya. Apa dia apa? Tenan. Rajin, tekun. Apalagi? Tenang, sabar dan tekun. Tepuk tangan. Sekarang di sini bicaranya siapa? Anto. Itu apa tuh Mas Anto? Udah, kasur nganu, ayo Mas Anto. Malum. Dari kesimpulan tadi itu kita harus benar-benar saling bekerja sama, karena tim yang mau bekerja sama dengan baik dan mau ibaratnya itu saling menopang akan mencapai tujuan dengan baik. Cukup. Tepuk tangan. Rasanya dia tidak. Apa-apa. Kita punya beban untuk Pindahkan ke orang. Jadi ben iso ngimbangi lah. Jadi kita punya beban tanggung jawab untuk ben orang itu bisa. To follow Jesus. I have decided to follow Terus yang paling penting ketika ini semua mencapai finish, perasaannya gimana? to follow Jesus. No turning back. No turning kemauan saling menyamakan posisi kita satu-satu. Kemudian kita mau sama-sama punya visi. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back. No turning Saya bilang dua, jongkok. Dua kali jongkok. Satu kali aja. Tapi jangan jongkok terus. Hebrews 12 says, Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Jesus, we give you our praise. You're our greatest prize, our greatest treasure, and we will forsake everything for the joy of knowing you. We worship you alone in this place. Satu, tiga, satu, dua, satu, dua, tiga, tiga, dua,
Satu. Gampang. Coba angkat. Jadi kalau pulang bang. 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 Sungai. 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 Bang. Bang. Ora ono anu ke tak kei salon pasang tempel Sungai. Sungai. Bang. Sungai. Bang. Sungai. Bang. 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 Sungai.